Bismillah. Kita masuk kepada kajian fikih. Maka di pembahasan perdana yang lalu telah kita masuki di dalam matan dari bab yang pertama tentang permasalahan fadlu al-udhiyah, keutamaan dari al-udhiyah. Maka kita katakan keutamaan dari al-udhiyah telah datang khobar yang sahih dari Al-Quran. Adapun dari segi hadis, maka tidak ada yang sahih dari hadis-hadis yang melafadzkan secara khusus keutamaan dari sembelihan. Adapun dari segi ayat Al-Quran telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu bahwa dia adalah mempunyai faidah. Pertama, al-fadilatul ula, keutamaannya adalah min taqwal qulub, dari penyebab Allah menjadikan ketakwaan kepada hati kita. Maka hati kita menjadi takwa kepada Allah dikarenakan menghidupkan syariat penyembelihan, berkurban. Maka pendalilannya disebutkan di dalam surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dan menyembelih kambing di hari Id atau sapi ataupun unta, mengagungkan syiar Allah, di hari itu dia berkurban. Di hari itu dia melaksanakan salat Id dan berkurban. Fa innaha min taqwal qulub. Maka penyebab dari ketakwaan di dalam hatinya. Dan telah kami sebutkan tafsir dari Mujahid, dan di dalam matan kami sebutkan agar mudah dihafal tafsir Mujahid dari riwayat Adam ibnu Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas, gurunya Imam Al-Bukhari yang antara thiqah dan saduq, seperti di dalam kitabnya tafsir Mujahid, amba'ana Waraqa an ibni Abi Najih an Mujahid. Maknanya ayat ini wa man yu'azzim sya'airallah, yakni isti'dhamul badan wastismanuha wastihsanuha, yang maknanya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dia membeli kambing sebelum hari Id, kemudian dipiaranya, yang kurus digemukkan dulu, maka yang kotor dibersihkan dan digemukkan, maka kemudian disembelih. Maka intinya ditafsirkan oleh Mujahid, makna wa man yu'adzim sya'airallah, yang mengagungkan syiar-syiar Allah adalah membeli kambing dengan harga yang jelas lebih mahal dari kambing biasa. Kambing-kambing biasa di hari sebelum Id 800, 900, 1 juta, 1.200.000. Namun di hari Id 2.500.000, 3 juta, 3.500.000 sampai 5 juta sampai 10 juta. Maka wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dengan melaksanakan sembelihan, maka dia berkorban dengan uang yang keluar dari koceknya. Maka tafsir ini sahih dengan jalan yang ada di dalam matan. Dan begitu pun datang dari jalan yang lain, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ibnu Humaid, haddatsana Hakam an Ambasah an Muhammad ibni Abdurrahman anil Qasim ibni Abi Bazah an Mujahid. Dan dari jalannya juga dari Ambasah
an Laits, an Mujahid. Maka ini jalan-jalan yang lain tidak disebutkan oleh penulis karena penulis menginginkan langsung sanad-sanad yang sahih. Karena di sini dari Laits an Mujahid, Laits ibnu Abi Sulaim dhaif. Dan di sana juga ada jalan yang dhaif yang lain yang ditinggalkan oleh penulis, tidak dimasukkan kepada matan, dari jalan Hajjaj an Ibnu Juraij an Mujahid. Dan Ibnu Juraij mudallis, meriwayatkan dari Mujahid dengan an-anah, maka jalan kepada Mujahid banyak dan penulis hanya menyukupkan jalan dari Adam ibnu Abi Iyas dari Waraqah. Dan ini yang disebutkan pula oleh Imam At-Tabari. Maka Imam At-Tabari meriwayatkan juga dari jalan Waraqah an Ibni Abi Najih an Mujahid, namun sanad Imam At-Tabari agak panjang karena Imam At-Tabari lebih di bawah daripada Adam ibnu Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas gurunya Imam Al-Bukhari, dan Imam At-Tabari sepantar semasa dengan Imam Al-Bukhari. Maka kita tinggalkan tafsir Mujahid dari jalan yang lain, kita cukupkan dengan yang kami sebutkan di dalam matan dari Adam ibnu Abi Iyas, haddatsana al-Waraqah an Ibni Abi Najih an Mujahid, sanadnya sahih. Kemudian min bab faidah, di sana ada tafsir dari Ibni Abbas. Maka jika ditanyakan kepada kita kenapa tidak memasukkan tafsir Ibnu Abbas, kan lebih baik daripada Mujahid. Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Kita katakan na'am, di sana ada tafsir Ibnu Abbas, namun sengaja ditinggalkan karena dhaif sanadnya. Dan manhaj kita di dalam kitab yang kita tulis dari judulnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Al-Udhiyah, kumpulan hadis-hadis yang sahih dari hukum sembelihan kurban. Maka pensyaratan sahih ini mengeluarkan hadis-hadis ataupun asar-asar yang dhaif. Maka tergambar dan terbayang ya ibadallah, bagaimana para penulis yang tidak mensyaratkan sahih, maka akan dikumpulkan kepada kitabnya hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang maudhu, bahkan hadis-hadis yang palsu, bahkan hadis-hadis yang la aslalahu, hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Maka orang-orang yang membuat kitab dan tidak mengetahui ilmu hadis, baik di kitab al-aqidah, baik di kitab fikih terutama, maka dia akan menjadi hatibul lail. Apa makna hatibul lail ya Talhah? Arafta hatibul lail? Tidak. Tidak tahu. Tahu? Tahu? Tidak. Tahu? Ya. Gimana bingung kita? Tidak tahu. Indak ya Hudzaifah, ma makna hatibul lail? Pengumpul kayu bakar di malam hari. Taib. Hatibul lail mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Kenapa dinamakan hatibul lail dan dia jarah? Mengumpulkan kayu bakar di malam hari jarah. Kenapa? Karena enggak di siang hari. Kalau di siang hari ada matahari, cahaya masuk ke pedalaman dari hutan-hutan, di antara pohon-pohon dan ranting dari hutan tropis di Indonesia ini, maka akan terlihat mana kayu dan mana ranting dan mana yang selain kayu dan ranting. Adapun hatibul lail, laqab, celaan pengumpul kayu bakar di malam hari. Karena mengumpulkan kayu bakar di malam hari, maka dia itu tercela karena tidak jelas, tidak terlihat. Seperti orang yang membawa obor atau membawa senter,
Karena di hutan tidak ada listrik. Maka dibawalah obor ataupun senter. Maka dari kejauhan, terutama di kegelapan malam dan juga agak sedikit berkabut, dilihat dari jauh bahwa dia itu melihat seonggok ranting. Ada ranting di tengah jalan. Wah, ini yang dicari. Akhirnya dia bawa karung, ranting itu diambil. Yang warnanya ranting itu hitam di malam hari, hanya cahaya obor. Ternyata di saat diambil dipatuklah tangannya. Dipikirnya ranting, ternyata king cobra. Dipikirnya ranting, ternyata mamba hitam, the black mamba. Maka langsung, terutama black mamba, mempunyai racun yang hematotoid, menghancurkan pembuluh darah. Maka di saat masuk racun, dia akan menghancurkan pembuluh darah sehingga membuncah darah dari berbagai arah keluar dari jalan aliran darah tersebut. Maka akan mati dan lumpuh sebelum meninggal. Maka kesimpulannya, Hatibul Lail jarah dikarenakan dia tidak mengetahui apa yang dia masukkan ke karungnya. Dan kemudian dia berjalan. Kalau tadi mendapatkan ranting, di sini dia seakan-akan mendapatkan kayu tumbang atau pohon yang tumbang. Maka di depan jalannya ada seakan-akan kayu yang besar, seperti kita sering mendapati jalan terkena tumbangan dari pohon karet. Di siang hari terlihat pohon karet tumbang menghalangi jalan. Namun di saat malam hari dipikirnya, oh ini pohon karet yang tumbang. Maka di saat diambil mau dimasukkan ke karung, ternyata Python reticulator kalau di Indonesia. Kalau di Brazil anaconda. Telhah di Brazil namanya anaconda. Kalau di Arab apa namanya? Namanya apa ya kuis? Anaconda. Anaconda di Brazil. Di Arab anaconda. Hakata. Maka dililitlah orang ini. Kalau di Afrika ada jenis seperti ini namanya boa constrictor. Sama, 3 jenis di dunia, boa dan python dan anaconda, yang sama-sama tidak berbisa dan Allah menjadikan predator yang bisa melahap yang lebih besar daripada badannya. Maka akhirnya dia bisa melahap sapi, satu sapi ke dalam perutnya. Maka inilah yang dikatakan dengan Hatibul Lail menjadi tercela. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia masukkan kepada karungnya, yang malah bisa membunuhnya, mencelakakannya. Maksudnya dia menulis kitab tanpa ilmu hadis dari segi akidah ataupun fikih atau yang lainnya yang berhubungan dengan hadis-hadis. Maka dia masukkan kepada kitabnya menjadi tebal, berjilid-jilid. Namun setiap dibuka kitabnya, hadis-hadis yang dia masukkan dhaif, maudhu dan sebagainya. Apalagi dia masih mempunyai pemikiran yang buruk seperti bid'ah. Maka dimasukkan hadis-hadis yang palsu yang berhubungan dengan kebid'ahannya. Jika dia seorang Syiah, di kepalanya pemikiran Syiah, dia akan masukkan hadis-hadis keutamaan Ali, keutamaan Husain yang palsu-palsu, yang bahkan sampai menyebabkan lebih dari manusia yang lainnya dan bahkan lebih daripada sifat rububiyah. Dan ini orang-orang yang Syiah pemikirannya membuat kitab-kitab ya
fadlu ahlil bait, dimasukkan keutamaan Husain, keutamaan Ali, sampai melebihi sifat rububiyah, bahwa mereka yang mengatur alam raya ini. Disebutkan hadis-hadisnya, dan dia tidak mengetahui hadisnya sahih atau dhaif. Atau kalau pemikiran yang buruk juga Syiah, dimasukkanlah hadis-hadis nikah mut'ah, padahal palsu. Barang siapa perempuan yang nikah mut'ah 40 laki-laki masuk kepada dia, nikah dengan dia, maka hasal miftahul jannah, mempunyai pintu surga. Knocking on the heaven's door, tinggal ketuk pintu surga, masuk dari pintu mana saja. Padahal mudah. Punya satu suami saja cukup, ya apa tidak? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh berbagai sahabat atau sahabiyah disebutkan, inam ra'ah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya sahih, inam ra'atan idza salat khamsaha wa somat syahroha wa ata'at ba'laha udkhila ila ay abwabil jannah sya'at. Jika perempuan salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat kepada suaminya, maka kelak akan disuruh masuk kepada surga. Knocking on the heaven's door, ketuk pintu surga, masuk dari pintu surga yang mana saja. Mudah, gak usah mut'ah, gak usah nikah ganti sampai 40 sampai 20, tidak usah. Kesimpulannya, hati Bulail adalah celaan dikarenakan dia tidak mempunyai modal dari ilmu hadis dan modal dari ilmu akidah, dimasukkan kepada kitabnya dari pemikiran-pemikiran yang sesat.